Oke, bertemu lagi Sobat Hobi dengan channel SCC Farm, channelnya peternakan, pertanian, dan perikanan. Kali ini kita jalan-jalannya jauh nih. Saya udah ada kasih ngobrol-ngobrol sedikit nih sama dedengkotnya atau seniornya dari Bekasi. Saya ada tinggal di Jakarta Selatan, di Cinere, jalan-jalan nih ke mana nih? Ke Babelan. Ujungnya Bekasi. Saya pikir tadinya datang ke sini itu paling dari rumah ke Babelan itu 1 jam kali naik motor. Ternyata lebih dari 2 jam, kawan-kawan. Tapi deket matahari. Tapi itu demi perkenarian Jakarta lah, khususnya ya pada umumnya untuk Indonesia lah nih, biar kita sama-sama bisa sharing-sharing nih. Yang di Jakarta bisa maju, yang di Bekasi bisa lihat seniornya nih lagi ngevlog sama saya nih. Pemula sih, masih pemula ya, pemain muka lama. Oke, ya kita mulai aja nih silaturahmi saya nih ke Babelan nih. Oke, saya kenalan dulu nih ya. Ini dengan Om. Biasanya dipanggil Andra Raya. Om Andra Raya. Oke. Andra Raya. Tinggal di Babelan ya? Di Babelan Om, ujung Bekasi. Ujung Bekasi ya. Kalau ujung Bekasi sini nih rasanya nih panasnya luar biasa ya. Paling Om. Jadi ya buat acuan ketika suhu ekstrim kita ternak, ya inilah patokannya Om. Inilah patokannya. Ya, di Jakarta harusnya lebih dingin lebih berhasil. Ya, kurang lebih lah begitu. Tapi tergantung. Iya. Memang ya tergantung ya. Banyak lah ya nanti yang kita obrolin ya Om Andra ya. Gitu. Jadi yang pertama Om Andra, nih kita mulainya nih dari kenapa suka unggas dan khususnya untuk kenari nih Om. Oh iya, kalau suka unggas atau burung ya, saya dari kecil mungkin dari faktor turunan sih Om. Dari kakek saya udah miara, udah miara burung ya. Dulu mah perkutut, cucak prowo gitu kan. Tapi kan saya nggak kesana. Saya lebih suka sama kenari dari dulu, nggak tahu deh. Padahal kan itu perkutut dan cucak prowo kan burungnya sultan tuh ya. Kalau boleh tahu, kalau perkutut kan dulu malah di tahun dulu itu ketika saya kecil itu yang piara kenari itu nggak ada Om. Nggak ada malahan ya? Nggak ada Om. Ada stigma itu bahwa kenari itu burungnya priai. Burungnya priai malahan? Iya. Jadi orang-orang tertentu yang bisa piara kenari sebenarnya Om. Oh begitu? Iya. Kalau cucak prowo kan endemik Indonesia ya? Iya. Nah kenari kan impor, dulu kan terbatas banget itu aksesnya. Itu sih. Jadi saya tertarik aja udah suaranya sih. Suaranya tertarik. Jadi ini singkat cerita dulu, saya kenal dari Om Andra ini dari mana. Jadi waktu Sugiarto almarhum, saya sering main ke tempatnya Om Sugiarto almarhum, sharing-sharing, cerita-cerita, saya sering datang ke sana. Akhirnya coba deh main-main ke tempat Om Andra gitu. Dia cerita mulainya dari mosquito trap atau perangkap nyamuk, iya kan? Saya cerita mulai dari situ dan saya kenalan juga mulai dari situ. Akhirnya terjadilah sekarang gitu loh ceritanya. Dari nyamuk ya. Dari nyamuk. Nanti kita cerita ke situ nih, Sobat Hobi-Hobi ya. Iya. Bisa juga nanti kita liatin gimana. Bukan ntar produknya di blur aja. Siap. Nggak ada iklannya. Ada iklannya. Kita nggak di endorse soalnya, nggak di endorse. Jadinya ya ntar diliatin aja deh. Om, kita masuk ke ini nih, mainnya. Tadi udah cerita suka burung tuh dari nenek dari kakek atau ya. Nah, ini mainnya ini adalah saya lihat di sini Om nih breeding itu materinya dari YS. Ya, dari YS. Sementara tempat di sini ini saya yang paling luar biasa ini langsung spandek loh. Langsung spandek terus bawahnya burung gitu loh. Dan burungnya YS. Ringnya ring Eropa Om ya? Eropa, Turki. Ring Turki juga ada. Jadi langsung panas. Udah pasti kalau megap itu udah pasti ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Om, gimana sih rekondisinya kalau seperti ini nih? Yang di tempat Om, memang kalau tempat lain bisa berganti atau berbeda. Ini analisis Om nih. Kalau di sini sih saya lebih ke natural sih Om. Jadi dari sirkulasi udara yang kita mainkan
Jadi burung itu jadi nyaman gitu loh. Kalau yang lain kan YS wajib di AC ya. Karena dari Eropa sendiri kan burung-burung dari cuaca dingin. Sedangkan kita di sini tropis, apalagi babelan nih. Panas banget gitu. Gimana caranya? Nah, saya bikin gini settingan. Ini kan saya mulai baru di sini nih. Rumah baru ya. Saya pingin settingan udaranya sirkulasinya lancar. Kalau lihat di kandang-kandang digantung pasti gerak. Udara di sini kita duduk juga nggak pakai kipas juga masih nyaman-nyaman aja. Masih nyaman gitu. aja. Karena sirkulasinya bagus, dapet. Itu sih yang saya sarankan dari sirkulasi udara. Jadi memang karena ditaruh di teras, jadinya ya perputaran udaranya terus, jadi burung juga sehat. Nah, sebagai pengetahuan hobi-hobi nih, babelan ini kurang lebih dari bibir pantai nggak terlalu jauh ya Om? Nggak terlalu jauh, jadi angin-angin pantai sini. Ini angin-angin pantai, jadi ini di dataran rendah, sobat hobi-hobi babelan ini yang mungkin teman-teman di daerah yang tidak tahu nih babelan, nah ini dia di daerahnya dengan bibir pantai itu nggak terlalu jauh gitu. Itu ya Om ya, jadi memang sirkulasi. Nah kalau YS ini ya Om, apakah ada di sini karena ini panas terus pendekatan pakannya atau enggak pendekatan dengan mungkin ada obat-obat lain atau? Oh enggak, kalau obat saya nggak pakai, nggak pakai obat. Paling obat saya pakai buat pencegahan aja, terutama buat penambah nafsu makan. Itu aja sih si burung. Gak usah disebutin mereknya ya. Nggak usah. Bahaya. Bahaya. Itu jadi itu aja sih, setiap 1 bulan sekali saya kasih itu untuk menambah nafsu makannya. Terus untuk pakan sendiri bijiannya saya pakai yang impor. Yang impor? Iya. Karena saya nggak mau ngerubah pola makan dia. Gitu. Jadi selama ini kan di teman-teman itu YS gimana udah rekondisi pakan Indonesia enggak gitu. Kalau saya nggak mau ambil resiko itu. Oh begitu. Mendingan kalau bule makannya roti ya udah kasih roti, jangan kasih nasi uduk. Oke siap. Jadi nggak mau ngambil resiko tinggi ya? Iya. Oke, karena burungnya memang harganya juga tinggi. Iya betul. Itu sih. Jadi ya gimana ya? Kita ngapain gitu ngerubah pola makan dia, toh makanannya juga nggak semahal-mahal banget gitu loh. Dari resiko dirubah ke pakan Indonesia tapi resikonya burung nggak kondisi. Betul. Lebih baik kita pakai pakan dia. Betul. Kalau boleh ya kasih burger, kasih roti, jangan kasih nasi uduk. Betul. Apalagi pecak gabus di sini dekat. Jadi ini pemahamannya Om Andra ya. Jadi kalau teman-teman punya pemahaman lain ya silakan seperti vlog-vlog yang saya udah jalani Om ya. Itu sebagai salah satu alternatif ya. Jadi nggak ada patokan, kalau di sini memang Om Andra begitu ya monggo, yang lain nggak apa-apa gitu. Ya itu sih yang saya jalanin sih. Itu selama pakan masih ada ya. Dari luar nih teman-teman kan takutnya pakan ketika nggak ada nggak bisa masuk atau susah dicari gitu kan gitu. Untuk nggak bisa ngerekomendasiin merek sih saya juga kan. Udah tahu lah kayak kalau yang itu, tapi kalau nggak tahu nanti bisa juga hubungi yang bersangkutan nih, suku kita ini. Nanti jangan pemula. Baru setahun Om saya. Baru setahun di sini ya, baru setahun di sini. Oke. Itu YS. Nah, kalau tadi udah makan, sekarang kalau bener nggak sih Om? Kita tadi juga ada cerita sebelumnya. Buat teman-teman mungkin yang mau upgrade seri ya, udah main seri F, kemudian mau main seri YS. Ada rumor bilang kalau YS itu nanti nggak selalu ngisi, itu bagaimana kira-kira? Udah berapa lama nih kira-kira main YS itu kan udah cukup lama nih? Apa enggak takut nggak ngisi jadi takut ya ngasih di seri F aja dan. Kalau saya sih yakin semua burung itu diciptakan ya bisa ngisi. Kalau nggak ngisi dari pola rawat sih kalau saya. Dari pola rawat, terus timing ngawinkan bisa, terus kondisi burung itu dikawinkan gimana, itu yang harus kita perhatikan. Kalau Om sendiri pola kawinnya bagaimana nih? Kalau saya pola kawinnya
disebut gimana ya? Ditanam nggak ditanam? Ditanam nggak ditanam? Gimana Iya, tuh? tapi suka nginep. Karena saya tahu nih, mungkin karena bekerja Om ya. Iya, nah karena keterbatasan waktu saya. Ya, betul. Kalau ngawasin terus, kalau sistem cabut kan saya juga harus kerja ya. Iya. Jadi kalau ini mah sistem tanamnya cuman sementara. Oh, Jadi, begitu. Misalnya pagi saya masukin. Iya. Nah, nanti sore udah masuk ke kandangnya lagi. Gitu. Oh, jadi pagi sampai sore malam Dia istirahat. Istirahat. Oke. Dan di sini kalau malam Om, gelap. Gelap ya? Gelap. Kita nggak ada penerangan di kandang saya, nggak ada penerangan, nanti bisa dilihat. Oh, Di kandang saya ini penerangan cuma satu aja, lampu teras. lampu teras. Nggak pakai LED kecil gitu Nggak ya? pakai. Oke. Jadi sistem saya di sini, yaitu saya yang bilang di awal semi natural. Semi natural. Iya. Jadi alarmnya pagi matahari dari timur, Mm-mm. nanti sore ya gelap. Jadi seperti di alam. Nah, kita sharing nih Om. Saya di rumah pakai lampu LED, Mm. ya kan? Saya perhatikan, alasan saya ya. Saya perhatikan kalau dia malam itu juga suka ngeloloh nih Om. Ya. Nah, ya kan? Nah, kalau begini artinya kalau malam nggak diloloh ya? Enggak. Tetap Tidur. mungkin tidur ya? Iya. Oh, begitu. Kenapa malam diloloh ketika pakai lampu LED? Karena terang. Karena terang kelihatan. Iya. Kalau saya kan gini, burung di alam, malam dia tidur. Ya, betul. Gitu. Dia perlu tidur untuk besok pagi biar seger lagi. Gitu. Oke. Jadi kayak manusia ya, pagi Ya, ya kayak di kerja, alam aja sih, Om. Kayak di alam ya. Ah. Iya, kayak di alam lah pokoknya. Iya. Siklusnya makhluk Siklusnya hidup ya. makhluk hidup. Oke, siklusnya makhluk hidup. Tapi nggak ada salahnya juga yang pakai LED. Nggak apa-apa, Oke, itu siap. nggak apa-apa, juga bagus. Hmm. Bagus juga, banyak juga yang pakai itu. Lebih yang modern juga lebih bagus. Cuman ini kan cara saya gitu. Tapi ada juga Om yang saya tahu. Jadi dia ada colokan yang modern sekarang nih yang udah pakai aplikasi. Dibuat timing dia itu nanti jam 9 malam dia mati. Oh, mati. Ya lebih bagus. lah. Matinya jadi redup, habis itu mati. Ntar dia mungkin jam 6 Ya, nyala nyala lagi. Tapi redup, ya. Redup, Kayak- punya harus kayak nyala ini. full gitu loh. Nah, itu juga ada tuh kalau mau Ada. misalnya Kayak mau seperti itu. main di akhir kayaknya ya. Ya, Tank-tank air ya gitu betul. ada. Tapi dia langsung ada Ah. stekernya namanya. Iya. Stekernya itu udah ada langsung. Jadi dia di aplikasi. bisa jadi sih itu kalau di dalam ruangan ya. Iya. Ini kan saya kebetulan di luar. Mm-mm. Di Iya. teras. Iya. Tapi kalau di ruangan kan nggak memungkinkan. Betul. Kalau di dalam ruangan ya butuh itu tadi penerangan. Tapi sejauh yang Om sudah lalui di sini kan udah setahun nih. Di sini setahun. Harus kita garis bawahi di sini udah setahun. Cuman main kenarinya udah dari saya dengar tadi tahun 2000. Berarti udah 21 tahun ya. Ya, iya segitu. Gitu ya. Jadi apakah ada pengaruh si anak tuh karena malamnya nggak diloloh? Kira-kira. Kalau malam nggak diloloh sih enggak. Soalnya Pengaruh sih. indukannya sudah terbiasa dengan siklus ini. Jadi Ha-ha. dia akan ngelola anaknya di sore hari itu lebih banyak. Dan burung biasanya ketika nggak makan dia nggak akan buang kotoran. Nggak akan buang kotoran. Iya, nanti di pagi hari buang kotoran dia akan teriak-teriak. Kalau di sini Om, kalau dari pagi jam 5 udah teriak-teriak anaknya minta makan. Oh, gitu. Gitu. Jadi Iya, suara iya. anakan itu udah teriak-teriak minta makan. Ya karena seperti di alam. Kalau di alam kan induknya begitu. Iya. Pagi-pagi nyari Iya. makan dulu. Iya, iya, Nah, iya. kalau di sini kan kita sediain makanannya. Oke. Oh. Jadi tetap dilolohin di pagi hari. Oke, siap. Dan malamnya tidur dia, mereka tidur anteng, nggak ada suara sama sekali. Oke. Iya. Oke, kalau begitu, ntar kita ke indukan. Masih saya tetap tanya dulu YS. Nah, iya sih. Di YS karena YS ini sangat kontroversial menurut saya. Iya. Kenapa begitu? Karena ada pakem-pakem orang sukanya begini, sukanya begitu. Nah, Iya. yang saya maksud di situ adalah apakah Om Andra ini ada pakemnya harus ring Voi aja atau ring TKF aja atau ring yang mana gitu? Kira-kira ada nggak kira-kira? Kalau- Atau semua dipakai? Kalau pakem saya yang kebeli Om. Ya. Mantap itu. Ya kan? Jadi kalau harus aku identik Voi, idealisnya TKF, Iya. idealisnya NWCC apa?
Iya. Ya kalau nggak bisa beli gimana gitu Iya, kan yang kebeli. Betul juga Om. Apa aja sih, yang penting sama aja sih kalau saya mah. Dari mana sama-sama daratan Eropa juga. Jadi nggak ada kalau yang Oh dari ini yang Om lebih Andre ya. bagus, ini yang lebih jelek gitu. Artinya gini, ada ntar anakannya jadi keturunannya nggak seperti yang di sini. Yang spesial menurut saya adalah tengkleng-tengkleng kepalanya, ntar nggak bisa seperti itu, atau badannya nggak bisa melengkung seperti Voy misalnya begitu, atau ya dengan karakteristik yang bagus lah begitu. Kira-kira nggak ada ya. Kalau sepengetahuan saya sih Om ya, masing-masing ring itu punya postur beda-beda juga. Beda-beda ya. Iya, mau ada yang pengen ngewortel atau nge-V atau yang bagaimana, di masing-masing ring saya yakin ada. Ada ya. Iya, ada. Siap. Saya pernah ketemu TKF yang wortel, Iya. ya kan? Yang turun ke bawah. Iya, iya. Terus ada yang nge-V. Ngevi ya. Kebanyakan sih nge-V yang masuk Indonesia karena orang Indonesia sukanya yang nge-V. Ngevi ya, Nggak betul. tahu ada V itu apa. Iya. Karena lucu mungkin ya. Ada. Ya, nggak tahu. Ada apa dengan V? Iya, ya kan? iya, iya, Suka iya. banget gitu loh. Kalau saya sih sebenarnya suka yang wortel loh kalau Yorkshire. Dengan wortel ya. Iya, sebenarnya cuman kebelinya yang V ya. Dan sukanya orang Indonesia V ya, saya ngikut V. Yang V ya. Soalnya- Kalau misalnya kakinya lebih ngelidi itu nilai plus lagi nambahannya. Iya. Oke, siap. Nah, sekarang ke breeding, apakah si YS itu kan nih induknya YS ya. Jantannya biasanya kita jantannya YS. Nah, Ya, yang lebih gampang sih Om. yang lebih gampang. Saya nanya sekarang berapa persen itu bisa menurunkan genetiknya dia, misalnya nge-V gitu ya, kita kawinkan atau kita breeding dengan yang lokal. Oh, yang lokal. Sepengalaman Om nih. Kalau sepengalaman saya, ini tergantung betinanya Om. Nah, selama ini saya pakai sistem itu disortir, diseleksi. Disortir. Iya, disortir betinanya ya. Betinanya, kalau saya dulu itu ada istilah betina cetak. Betina cetak. Betina cetak itu Iya. indukan yang akan menurunkan gen bapaknya 80 sampai 90%. 80 sampai 90%. Iya. Berarti Dan harus itu- dites dulu dong. Benar. Hmm. Itu benar. Oke, jadi kalau nggak lulus tes dilepas lagi. Iya. Itu dalam artian ini bukan yang rusak Bukan ya. rusak, enggak. Bukan rusak gitu. Bukan rusak, produksinya bagus tapi hasil anakannya masih dominan ke betina. Oke, siap. Itu jadi saya lepas ke yang lain. Dan saya lihat di sini sobat hobi-hobi, Om Andra ini nggak terpatok sama warna. Jadi pakemnya misalnya harus warna kuning aja terus enggak. Saya lihat di sini ada yang hijau, banyak juga yang bon hijau juga banyak juga dia punya Putih. gitu. Ada yang putih, jadi nggak pakemnya nggak Iya. gitu. Nah Om, kan tadi jantannya YS ya. Pernah nggak nyoba betinanya YS, Jantannya jantannya lokal. lokal atau seri Pernah. F? Pernah. Itu bagaimana hasilnya? Jadi. Iya, maksudnya jadinya itu karakteristik YS-nya dapat nggak kira-kira? Lebih dapat ketika pakai betina YS sebenarnya. Oh begitu. Tapi kesulitannya? Ngawinnya. Betina YS itu lebih susah daripada jantan Om. Betina YS lebih susah dari Iya. jantan. Oke, Gitu. oke, Jadi oke. betina YS yang produksi ya sepengetahuan saya ya, nggak tahu di luaran. Betina yang bisa produktif itu lebih sedikit daripada jantan yang produktif. Oke, siap. Ya mungkin karena kalau yang pakai metode modern yang full AC itu bisa produksinya banyak. Iya, Tapi kita bisa hitung jari kan peternak-peternak yang seperti itu. betul. Tapi kalau peternak yang seperti saya, kebanyakan gagal betinanya karena nggak kondisi Nggak di kondisi. cuaca panas seperti ini. Oke, siap. Makanya nggak ada betina YS di sini. Saya pernah nyoba, cuman gagal loh. Oke, begitu ya. Jadi lebih bagus dari betinanya sebetulnya, tapi Lebih bagus dari kita. Nah, kalau persentasenya misalnya dari 100 betina bisa yang kayak gitu dengan kita ternak begini, kira-kira nih dengan ini aja misalnya. Dari 100 betina bisa berapa persen lah begitu kira-kira, biar teman-teman ini bisa mempersentasekan Sedikit sih. memilihnya Iya. itu. Sedikit sih, Om. Sedikit ya. Nyampe nggak 10% gitu? Nggak sampai. Nggak sampai malahan ya. Nggak sampai. Jadi sobat hobi-hobi kalau ada berpikir mau pilih betina YS, terus pejantannya seri lokal, artinya seri yang F,
ya keturunan YS juga. Ya itu tadi pengalaman yang Om Andra yang berhasil itu akan sedikit, terkecuali dia memang dikondisikan ruangan seperti Eropa, iya. seperti tanah kelahirannya dia. Iya, itu begitu. Tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Tingkat keberhasilannya lebih. Iya. Kalau begini Om, sekarang tadi kan yang datang dari Eropa, yang YSL gimana? Karena ada juga nih Om, pakemnya saya pokoknya harus pakai YSL karena YSL itu lebih bagus. Ya itu. Nah, ya kalau YSL karena dia menurut dia YSL-nya lahirnya di mana dulu? Kalau di Indonesia tapi menggunakan sistem Eropa ya rekondisinya sama aja. Sama aja ya. Iya. Okay. Tapi kalau YSL yang hasilnya ke ternak-ternak yang seperti saya ini bagus. Bagus pasti. Bagus. Oke. Bagusnya dia bisa bertahan di cuaca ekstrim karena sudah adaptasi sama iklim Indonesia. Artinya cuaca tropis ya? Ya, sudah lahir di tropis bisa ini sih kalau saya. Kalau YSL ya? Cuman YSL kan jarang juga. Jarang juga orang mau ngelepas sih itu. Iya. Jarang sih. Jarang ya? Jarang. Oke. Oke Om. Nah, kita balik lagi ke ternak nih ya. Ternak di sini jangan lihat ya di sini Om Andra pasti kalau udah senior dia punya betinanya besar-besar, saya lihat di sini itu justru banyakan yang kecil. Maaf ya Om ya, iya, maaf emang kondisinya gitu. Emang kondisinya gitu ya. Tapi hasilnya ya luar biasa saya lihat sih. Nah ini kenapa Om pemilihannya dari yang kecil nih, apa istimewanya gitu? Kalau yang kecil itu ngelolanya lebih pintar Om. Ngelolanya malahan lebih pintar. Lebih pintar daripada yang gede. Oh ya. Gitu. Karena apa ya? Ya mungkin karena darah-darah lokal yang udah adaptasi di sini udah penyesuaian dibanding yang masih darah impornya kental, lebih pinteran yang kecil. Lebih pintar. Kalau saya iya. Yang kecil-kecil lebih pintar sih ngelolongnya. Babuan juga sama sih, peternak gede juga pakai babuan, pakai betina kecil. Kecil malah nggak ada kan? Seri-seri iya ya. Benar. Ya. Karena bagus ngelolongnya. Bagus ngelolongnya. Dan terus kenapa nggak pakai gede di sini? Karena itu tadi di awal banyak nyamuk Om di sini. Nggak kuat kalau betina gede. Iya. Pasti dia ngangkat ya Om. Pasti kakinya hancur Om. Jadi diajar sama nyamuk, bentol-bentol, terus bukannya produksi malah nggak kondisi kalau di sini. Di daerah saya ini nyamuknya terkenal paling banyak. Paling banyak ya. Paling banyak. Ntar jam 5 udah keluar semuanya nyerang. Nyamuk ya. Jadi kalau di sini juga kita diserang ya. Udah pasti Om, donor darah. Ya, oke. Nah, kalau ada nggak Om? Memang saya pun waktu pertama kali breeding itu dikasih tahu ya, ada masukan harus pakai obat penguat, tapi kesini-sini saya udah nggak pakai terlalu banyak ya. Ada nggak kira-kira yang bisa yang Om pakai buat dia fertil burungnya atau betinanya fertil itu, ada vitamin-vitamin apa dipakai gitu? Bisa saya nggak pakai. Nggak ada ya Mas? Kalau dicari di sini nggak ada vitamin. Iya, cuman ada obat tadi. Obatnya tadi aja ya? Ya? Itu buat pencegahan biar nggak sakit. Oh berarti mindsetnya Om ya, kalau dia nggak sakit pokoknya bisa produksi. Ya iya itu. Begitu aja ya. Oke. Jadi nggak ada patokan harus pakai merek A nih buat dia fertil biar dia ngisi, enggak ya? Nggak pernah pakai saya Om. Malahan nggak pernah pakai? Nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai sama sekali. Hebat deh. Dari dulu nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai ya? Iya. Oke. Ya itu yang pakai fit-fitan nggak pernah. Nggak pakai ya? Iya. Yang fit-fitan. Oke. Nah kalau misalnya kalau obat atau fit-fitan tadi kan nggak mungkin yang dari tanam-tanaman juga atau apa yang natural misalnya coba gitu, nggak juga? Enggak, kalau untuk fertilitas nggak pernah. Yang penting extra foodingnya ada, extra foodingnya standar aja sih. Sayur, jagung, telur, itu aja sih. Itu aja. Iya, karena sumber protein yang paling penting kalau saya. Sumber protein. Iya. Jantan juga semuanya pakai telur, pakai jagung. Oke, siap. Nah, yang perlu lagi sobat Obi tahu, kenari itu kan identiknya kandangnya harus bersih. Ini nyentil nih. Kandangnya harus bersih.
Terus di kosrek tiap hari ya. bagus harus pokoknya harus dibersihin lah biar kakinya katanya dia nggak jamuran. Tapi ini sini sebaliknya sobat hobi-hobi, kalau lihat itu kandangnya berantakan tapi burungnya bisa sehat nih. Gimana caranya ini Om ini? Ya itu tadi Om, sirkulasi udara. Sirkulasi aja. Iya sebenarnya itu sih. Kalau ini kan alas kertas saya seminggu sekali kalau ingat. Seminggu sekali kalau ingat, iya ini udah berapa minggu nggak bersih. Terus kalau di betina, kenapa nggak dibersihkan? Karena kalau dengan suasana baru saya pernah dulu rajin bersihin, itu dia jadi takut terus ada anaknya nih, misalnya ada anak atau telur biasanya dibuang kalau di sini gitu. Oke. Kecuali ketika kondisi lagi mengawinkan baru dia ganti alasnya, karena kan nggak ada yang diganggu di situ. Oke, jadi di sini memang awalnya sih bukannya Om Andra ini malas, bukan ganti itu, bukan karena memang satu bekerja terus perlu juga waktu dengan anak istri ya kan, jadinya ya beginilah ceritanya begitu awalnya. Tapi ya jadi keterusan gitu ya akhirnya, tapi burung juga sehat. Ya alhamdulillah sehat ya gitu. Yang penting tadi ventilasi ya, sirkulasi udaranya yang paling penting ya. Tapi kalau saya Omnya, saya nih kita sharing juga sekali lagi, kalau di tempat saya kan tempatnya di dalam ruangan. Kalau seperti ini jelas baunya itu yang nggak tahan. Ya. Nah itu yang ya harus rajin. Harus rajin kalau di dalam ruangan ya. Iya harus rajin. Terus apa namanya, ketika ini sih saran saya, ketika dia lagi mengeram atau ngeloloh anakan nggak perlu diganti. Iya, yang lainnya diganti kan. Lainnya diganti. Jadi ketika masih kondisikan betina buat dikawinkan itu diganti, rutin aja diganti. Tapi kalau udah nelor biar dia nyaman nggak perlu diganti sih, nggak apa-apa. Nggak perlu diganti, nggak masalah ya. Terus kalau di dalam ruangan biar nggak bau pakai pewangi. Saya dulu di dalam juga. Saya dulu di dalam juga. Terus akses keluar itu juga ditutup. Di dalam keluarin anginnya. Tapi keluar jangan di dalam ruang tamu. Ya saya sih memang di rumah sih pakai exhaust juga. Saya taruh exhaust juga, sampai saya taruh ada 2 exhaust gitu. Jadinya memang ya sirkulasi bagus. Ditambah ini yang saya seperti ini yang punya Om nih, tempatnya ekstrim kayak begini. Saya tambahkan paranet atasnya. Jadi memang kalau kita duduk di bawahnya keredam panas gitu. Panasnya nggak kena ke burung lah begitu kira-kira. Kalau dulu saya di dalam, pernah di dalam ya di rumah yang lama tuh. Ini selain exhaust yang keluar, di sini ada kipas angin. Buat niup sirkulasi udaranya. Kalau exhaust doang kan nyedotnya kurang. Kipas angin, tapi saya hadepin ke exhaustnya. Gitu. Terus dikasih pewangi ruangan yang soft, yang natural, biar nggak bau-bau banget. Nah, satu lagi nih Om, saya belum dapat nih kuncinya nih. Di rumah saya ya kan, jadi saya taruh nih exhaust pas kandang ternaknya kurang lebih jaraknya 50 cm lah begitu kira-kira. 50 cm. Nah, setiap saya taruh burung di situ, burungnya nggak kondisi gitu. Keganggu ya. Itu keganggu memang, nggak bisa begitu ya? Nggak bisa. Jadi memang kalau sepengalaman Om tuh jaraknya dikasih berapa tuh misalnya? Kalau misalnya ini kondisi ternak di sini tembok ya? Iya. Di exhaust paling nggak 1 meter 1,5 meter. 1 meter 1,5 meter. Iya. Jadi exhaust itu kan lumayan ada berisiknya Om. Iya berisik. Iya. Terus udaranya nyedot juga. Gitu sih, ada di atas, terus 1,5 meter dari kandang kalau saya dulu gitu. Oh begitu. Aman ya. Terus kipas angin di sini, misalnya kipas angin ngadepin sana, jadi udara yang di sini ke sana. Jadi nggak langsung menghempasi burungnya. Situ, iya. Kan kalau exhaust doang kan terbatas itu doang. Iya. Nggak signifikan. Kalau ini kan bisa kipas angin. Ini kadang kalau lagi nyamuk banyak banget gitu, terus udaranya nggak ada angin, biasanya saya nyalakan kipas angin. Oke. Biar ada sirkulasi udaranya jalan. Sirkulasi udara jalan ya. Ya rentan sih kalau buat JS sih itu panas. Panas ya. Kalau betina ya. Betina. Jadi belum sampai saat ini di sini belum main betina YS. Ya belum bisa nyetak YSL. Ya mudah-mudahan nanti saya cari cara lagi. Iya.
biar bisa rekondisi di sini. Nanti saya datang lagi kalau dia bisa Ya, begitu. Nanti siap, saya siap. langsung liput buat temen-temen nih, buat Ya. hobi kita. Ya, dari seri F sih kemarin ya Baru baru seri seri F. F2 ya. Oke, siap. Masih betina F1 masih bisa landing. Kemarin saya nyoba F2 masih gagal. Masih gagal ya? Iya. YS juga gagal. Dulu makanya kemarin sampai saya jual murah itu. Oh gitu. Jual rugi ya. Ya karena itu sih. Ya, nggak ya, kondisi. ya, betul. Biar cepat keluar, Ah. juga saya produksinya nggak terhambat gara-gara itu. Nah, sekarang Om, ini ada berapa betina? Om? Sekarang total ada 20 20 betina. ya. Yang kerja Yang kerja lagi dihitung, banyak soalnya. yang kerja 15. 15. Kalau apa namanya nih? Hasilnya setiap bulan ada berapa ekor? Om? Iya, paling rendah sama topnya. Paling rendah sama paling tingginya kira-kira. Hasil sih ya saya nggak pernah matokin itu sih, nggak pernah hitung, cuman karena kemarin saya sempat drop jadi anakannya yang harusnya banyak Iya, cuman sisa 2 nih sisa 2 ya. dalam bulan Juli. Kalau dalam keadaan normal begitu kira-kira. Normal bisa sampai 20 ekor satu bulan. 20 ekor satu bulan ya. Iya. 20 ekor satu bulan. Wah, Bisa luar biasa. 20 ekor. 20 ekor. Iya, Ya. karena kan yang jalan juga saya pakai jantannya kan nggak banyak Om soalnya. Siap. Ya kan, jantan cuma satu, jadi saya gilir gitu. Kalau jantan 15 ekor pakai jantan satu. iya satu. Untuk sementara ini satu. Gila. Itu jantannya nggak rusak tuh. Enggak ini. Masih tetap aja fertil ya. Masih. Oke. Masih. Memang kondisinya nih yang luar biasa ini. Iya. Ya. Karena yang lainnya lagi mabung. Yang lainnya lagi Lagi mabung. mabung. Memang bukannya Kondisi. karena apa namanya sengaja dibuat gitu, emang terpaksa ya, Iya. terpaksa. Kalau Ya, bisa sih ya satu jantan 4 betina lah. normalnya begitu ya. Normalnya 4 sampai 5. 4 sampai itu 5 bisa ya. bagus. Kalau saya jangan ditiru 15. 15. Tapi ya kalau udah tahu ilmunya ya semua sih Iya. ya Ya momentumnya, timingnya yang penting sih Om. ya betul. Bisa betul, tahu. betul. Nah, sama juga jam terbang ya. Itu tidak bisa dipungkiri kalau memang Ya. namanya mencintai sesuatu, kalau nggak dijalanin dulu ya nggak bakalan bisa Iya, tahu dari bagaimana pengalaman. dari pengalamannya kan gitu. Namanya mati kayak apa, kita pelihara hobi hidup begini pasti Ya, yang gitu kan. bernyawa pasti gitu. Pasti ada yang mati Ada. begitu kan. Ada. Nah, itu udah, jadi saya nggak cerita nilai bisnisnya seperti apa. Sobat hobi-hobi bisa lihat vlog saya sebelumnya, udah banyak cerita nilai bisnisnya tuh bagaimana. Yang penting tetap bertahan, konsisten, pasti ada hasilnya. Om, Pasti ya. ada hasilnya. Paling nggak apa, beli pakan masih Kebeli lebih lah ya. Yang penting senangnya dapet Om. Senengnya dapet ya. Iya, itu yang utama. Kalau yang kita utama. fokus ke hasil, nggak hasil kita yang stres. Tapi yang utama, ya ini karena seneng, ya hasilnya ya senang aja kita nikmatin dulu. Untuk anakan hasil semuanya mengikuti sih. Oke, Kalau siap. kita piaranya dengan hati, Mm-mm. pasti ya hasilnya bagus. Bagus ya. Ya, tapi kalau kita hitungnya keuntungan apa-apa, yang ada nanti malah nggak produksi, malah kita yang kebawa stres. Diawali Betul. dengan senang dulu sih. Oke. Kalau saya gitu. Berarti kalau misalnya saya punya dana mepet nih Om, bercita-cita pengen tinggi lah misalnya, ekspektasi saya tinggi gitu. Kira-kira bagaimana Om? Saya awalnya dari lokal loh. Awal dari lokal. Saya awal dari lokal, nggak mungkin beli YS. Dan untuk beli YS ini semuanya saya dari anakan Om, nggak dari uang yang lainnya. Oke, jadi uang gaji ibarat kata nggak kepake. Nggak pakai. Uang Jangan burung, dipakai uang gitu. burung malah uang burung buat dapur. Oke, mantap. Ya. Saya nggak pakai uang gaji buat ini. Tapi ya gitu. Ya kita seneng aja piaranya, yang penting piara dulu dengan tulus. Iya. Kita kasih hak mereka, meskipun disarang kan makanannya, kesehatannya, semuanya kita kasih. Ya, insya Allah baliknya ke kita. Siap. Jadi pengetahuan yang harus ditahu dulu untuk pemula buat breeding nih apa? Paling penting satu aja. Untuk kenari ya, Ya, untuk kenari yang paling penting satu itu tempat. Kalau saya. tempat.
tempat, sirkulasi udara, kondisi ruangan itu yang paling penting. Paling penting ya. Kalau saya ya pribadi itu dulu, baru ke indukan. Baru ke indukan. Baru ke indukan, ke jantan. Jantan ya. Jantan yang paling penting. Untuk itu Om, kita udah cerita panjang lebar tadi dan cerita juga masalah nyamuk. Tadi mau kasih tahu yang seperti apa alatnya nih, boleh kasih lihat nih. Bisa. Mana? Coba lihat yuk. Kita lihat yuk. Terus mana nih? Oke. Ini Om alatnya. Ini alatnya. Ya, maaf berantakan. Nggak apa-apa. Iya. Jadi kita pakai alat ini, mosquito trap namanya. Oh, ini mosquito trap Iya, ya. jadi dia nyala 24 jam di sini Om. Ini udah ada hasilnya belum nih? Ada. Hasil tangkapan. Hasil tangkapannya. Ada. Hasil Kita tangkapan lihat yang ya. kita lihat yuk. Teman. Oke. Ini. Nah, Iya. Ini kita lihat hasil tangkapannya nih. ini di bulan. Tuh. Wah. Itu Ya, nyamuk semua tuh ya? Nyamuk nih Om. Wah. Tuh. Ini Bisa nyamuk nih. diambil sampai tangan ya? Iya. Ribuan Om di sini. Aduh, gila nih nyamuknya. Nyamuk terus binatang-binatang yang lain juga masuk Terserap sih. ya? Iya. Oke. Ya nggak usah nyebutin merek ya. Iya. Tapi kemarin kan ya saya cerita sama Om Andra nih. Iya. Itu kan saya mulainya dari almarhum Sugiarto. Nah, saya itu beli yang kecil Om, yang dicas itu. Yang dicas pakai kayak casan HP begitu. Nah, itu nggak kerja Om. Ternyata saya beli. Nah, akhirnya saya beli seperti ini. Dapat juga ya? Dapat akhirnya. Nyamuknya Jadi, dapat. Ini anginnya juga kencang, nyedotnya juga apa namanya bisa masuk. Soalnya di kantor saya juga pakai ini. Oh, di kantor pakai awalnya ini. iya. Oh, Makanya saya oke. pakai Oke, siap. 24 jam. 24 jam ya. Kalau enggak habis Om. Habis ya? Kenari habis. Oke. Itu untuk nyamuk. Nyamuk yang ada di tempatnya Di Om Babelan Andra tuh, di wah, Babelan tuh. Terkenal nyamuknya Om. Oke. Nih pembahasan terakhir nih sobat-sobat ya untuk dunia perkenarian Om Andra ini kan saya nggak tahu pasti ya karena sih saya juga baru kenal baru aja kenal. Saya nggak tahu Om Andra ini apakah senang juga bidangnya di gantangan atau enggak. Mungkin teman-teman Bekasi kalau yang kenal pasti dia mah udah seneng itu dari dulu itu dia tahu tuh. Nah kira-kira Om Andra nih apa masih mengikuti juga gantangan atau bagaimana? Kalau saya sekarang mungkin burungnya aja masih jalan. Burungnya aja jalan. Burungnya jalan. Cuman sayanya udah enggak dari 2020 saya udah enggak kegantangan. Lagi vakum lah ibaratnya, belum. Iya, lagi nggak mau. Lagi nggak mau. Nanti bisa. Nanti bisa. Ya, kapan-kapan pengen sih ketemu sama teman-teman yang di gantangan. Iya. Cuman burung saya masih jalan. Masih jalan ya. Ya. Oke, tapi itu salah satu buat kita bisa juga memperkuat silaturahmi perkenarian gitu Om. Iya benar. Itu yang penting sih Om. Tetap silaturahmi sama saudara-saudara semua. Gitu ya. Oke, siap. Mungkin itu aja Om yang kita ulas udah panjang lebar. Semoga apa yang kita ceritakan ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain bisa menonton channel ini, bisa apa yang didapat bisa terserap begitu. Siap. Om, kira-kira ini ada yang dijual nggak nih? Apa hasil dari ternakan? Biasanya yang saya keluarin anakan sih Om. Anakannya ya kita punya reseller. Punya reseller. Ya, Berarti punya ngasih ke reseller Om ya? Reseller. Jadi untuk menjaga biar tetap bertahan sih kan teman-teman breeder juga gitu kan pengennya harga kanari tetap stabil. Ya salah satunya ya itu sih peternak jangan ngecer. Oke. Itu kalau saya ya. Kenapa? Karena biar bisa kejaga. Nembus ke peternak itu nggak semudah itu gitu kan. Betul. Tapi biasanya gini kan, ke peternaknya langsung aja biar nggak di-upgrade gitu. Nah, kita cari peternak itu yang reseller yang bertanggung jawab. Oke, siap. Kalau reseller yang resellernya Om di sini, kalau yang ada di sini di sebelah mana Om? Kalau bisa dapat barangnya Om Andra nih.
Ada sih, ada beberapa. Kalau ini mah di Facebook saya ada. Oh, di Facebook. Facebook aja mungkin ya saya Iya, di tanya. Facebook, Om apa nih? Andra Raya CBF. Andra Raya CBF. CBF. Ya, itu bisa dilihat di situ, nanti bisa ngobrol-ngobrol aja langsung. Bisa. Mungkin saya nggak usah tanya WA-nya, langsung nanti bisa teman-teman Siap. calling atau join atau friend sama Om Andra. Iya. Ya. Bisa ngobrol-ngobrol jauh ya. Ya, kalau di Bekasi di komunitas Kenari Bekasi sih. KKB ya? Iya, di KKB. KKB. Di KKB untuk Masih grup Facebooknya. ya, grup Facebooknya nih Om Andra Raya ya. Itu aja vlog kita hari ini ya. Terima kasih banyak Om Ya, Andra. sama-sama. Saya udah bisa silaturahmi, udah bisa ngobrol-ngobrol di sini. Orangnya asik, Bro. Ya. Jadi sekali lagi selamat mencoba yang mau beternak kenari atau breeding kenari, silakan mencoba. Satu Om, suka dukanya beternak kenari apa nih? Kalau sukanya udah pasti dapat hasil, dukanya apa Om? Ya, dukanya ketika ya banyak Om dukanya, kalau diceritain satu-satu banyak. Kalau mati iya Ketika pasti. burung mati iya. Terus yang kedua itu yang paling sedih itu ketika burung sakit. Sakit itu kita paling sedih ya, karena kita ngerawatnya pakai hati. Ketika burung sakit rasanya gimana gitu, kayak anak kita lagi sakit gimana caranya nyembuhin gitu kan. Itu sih dari sakitnya. Kalau mati dadakan apa-apa ya itu emang jalannya, cuman ya belum sampai sih. Ya alhamdulillah setahun ini ya hanya 1-2 doang sih, 1-2 doang yang mati dadakan. Kalau yang sakit kalau bisa diobatin. Oke deh. Ya. Terima kasih sekali lagi Om Andra. Itu aja vlog kita kali ini. Selamat mencoba, salam SCC Farm, salam untuk semuanya.